Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan ruang kolaborasi dan demonstrasi konseptual mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Perkenalkan, anggota dari kelompok 4 yang pertama ada Afrofi Hasan, yang kedua Eva Kaulunisa, yang ketiga Intan Ria Fitrianingsih, yang keempat Lutfil Kakim, yang kelima Maulida Yuni Safira, yang keenam Mir'atu Solikah, dan yang ketujuh Umi Nur Kolidah. Yang pertama, studi kasus. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 sekolah dasar yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumah selama masa pembelajaran jarak jauh kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi, tugas, dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Topik diskusi. Yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Yang pertama, cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana. Menurut kelompok kami, yaitu melakukan hipotesis, dan hasil hipotesis dari kami yaitu 1. Diana tidak bisa membaca. Yang kedua, gaya belajar Diana auditory. Check out, mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Finding out, mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Karena gaya belajar Diana adalah auditory, maka kami sebagai guru memberikan materi dan pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya dengan cara auditory, yang akan digunakan juga oleh teman yang lainnya di kelas yang memiliki gaya belajar auditory. Dalam melakukan teknik check out dan finding out, kami sebagai guru melakukannya secara tersendiri dan terpisah dari teman lainnya, supaya Diana tidak dipandang berbeda dengan teman lainnya. Hal ini akan lebih memudahkan kami sebagai guru untuk mendapatkan informasi yang detail mengenai cara belajar yang tepat untuk Diana. Yang kedua, asesmen yang kami pilih untuk Diana adalah self-assessment dan performance assessment. Self-assessment dilaksanakan sendiri oleh peserta didik yang dibantu guru yang bersangkutan dalam kepentingan pengelolaan kegiatan belajar dan mengajar di tingkat kelas. Jenis asesmen ini juga bisa menjadi catatan tambahan bagi guru untuk mengukur perkembangan dan tindak lanjut. Yang kedua, performance assessment merupakan sebuah pendekatan dalam melakukan penilaian yang mengharuskan peserta didik mendemonstrasikan secara langsung hal-hal yang mereka mampu dan ketahui melalui tugas-tugas seperti menjawab pertanyaan, menghasilkan proyek, atau melakukan suatu kegiatan. Karena Diana sudah kelas 4 dan kelas tinggi, maka kami sebagai guru akan menggunakan self-assessment di mana Diana akan melakukan asesmennya sendiri. Kemudian, apa yang sudah dilakukan Diana akan kami analisis terlebih dahulu. Kemudian dilakukan performance assessment di mana Diana akan mendemonstrasikannya apa yang sudah dia pelajari melalui gaya belajar auditory yang nantinya akan diambil hasilnya dari kegiatan atau asesmen Diana.
Dengan cara seperti ini, kami sebagai guru akan menilai Diana secara holistik dan menyeluruh dengan gaya belajar Diana. Yang ketiga, kesimpulan dari asesmen. Kasus Diana menunjukkan bahwa kebutuhan belajar setiap individu berbeda. Oleh sebab itu, pendidik harus mampu memahami kebutuhan belajar peserta didik untuk menentukan pengajaran yang tepat dan asesmen yang efektif. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok 1 ada masukan atau saran? Baik, saya Ilmi Raffi, perwakilan dari kelompok 1, ingin menyampaikan tentang yang kurang dari kelompok 4. Apakah bisa dimulai? Bisa, Silakan. Mas. Baik, mungkin koreksi dari kelompok 1. Saya mewakili sebagai perwakilan dari kelompok 1, saya Ilmi Raffi. Kelompok 4 kurang jelas dalam penyampaian alur penyelesaian masalah. Mungkin di situ kan hanya dijelaskan secara gambaran umumnya saja, mungkin kurang menjelaskan penyelesaian masalahnya secara umum. Terima kasih. Terima kasih Mas Raffi. Apakah dari teman-teman yang lain ada masukan atau saran? Saya ingin menyampaikan terima kasih Mas Raffi dari kelompok 1 yang masukannya. Kami dari kelompok 4 akan memperbaiki mengenai alur dalam penyelesaian masalah pada kasus Diana ini. Mungkin kami dalam penyampaian atau penjelasan mengenai penyelesaian alur dari kasus Diana ini kurang mendetail, terutama di bagian analisis performance. Nanti akan kami tambahkan dan kami perbaiki di PDF-nya atau di materi yang akan kami upload di demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Segera ditindaklanjuti ya. Itu untuk kelengkapan dari kelompok 4. Baik, terima kasih Mas Raffi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.